Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada seluruh jamaah bapak-bapak pengajian malam Sabtu, mengawali pengkajian pada malam ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sebagaimana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, dan juga nikmat yang begitu besar nilainya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita masih mampu mendatangi, melangkahkan kaki kita menuju Masjid At-Taqwa ini. Sejauh mana perjalanan kita menuju masjid ini, semoga oleh Allah dibalas dan dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga setiap langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Keduanya, sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 10 ayat tentang taubat. Saya ulangi, pada pengajian malam ini saya menyampaikan 10 ayat tentang taubat. Taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai setiap hambanya yang bertaubat. Jadi pengertian taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa yang diiringi kekuatan yang kuat dari dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Allah itu menyukai setiap hambanya yang bertaubat. Taubat berasal dari kata kerja taba. Kata tersebut terbentuk dari huruf ta, waw, dan ba, sehingga menjadi tawaba yang artinya pulang, kembali, dan penyesalan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dalam bukunya yang berjudul Cara Bertaubat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan ada beberapa hal yang harus terkumpul untuk memaknai arti taubat. Jadi ini menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid itu, untuk memaknai kata taubat ini harus terkumpul terlebih dahulu ada beberapa kalimat ya. Yang pertama,
yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalimat yang pertama untuk memaknai kata taubat ini adalah meninggalkan perbuatan dosa. Sedangkan yang kedua, menyesali apa yang pernah dilakukan. Minimal ada perasaan menyesal terhadap perbuatan tersebut. Adapun kuat dan lemahnya penyesalan tergantung dari kualitas taubat. Jadi yang dimaksud menyesali apa yang pernah dilakukan itu adalah melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, ya. Sedangkan kuat dan lemahnya penyesalan itu tergantung kualitas taubat itu sendiri, ya. Kalimat yang ketiga, mengetahui kehinaan perbuatan dosa. Jadi kalimat yang ketiga ini hendaknya kita ini mengetahui bahwa dosa itu sesuatu yang hina, dosa itu sesuatu yang salah, bahwa dosa itu sesuatu hal yang tidak benar, yang dilarang oleh Tuhannya. Kalimat yang keempat, keinginan keras dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya kembali. Nah, jadi yang keempat ini, dalam hatinya ini kuat keinginannya, keras untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah tadi, ya. Yang kelima, memperbaiki apa yang mungkin dikerjakan. Seperti, nah ini contohnya, jadi yang dimaksud memperbaiki apa yang mungkin dikerjakan itu maksudnya yang dikerjakan salah, ya. Misalnya ini contohnya, kita mengembalikan barang yang kita ambil dan semacamnya. Jadi misalnya kita mencuri, ya kita mengembalikan barang curiannya itu sambil minta maaf kepada orang yang memilikinya. Jadi minimal seperti itu. Yang keenam, ya, taubat hanya boleh dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi taubat itu dilakukan memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan taubat karena embel-embel yang lain, ya. Kalimat yang ketujuh, taubat hendaknya dilakukan sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad, maksudnya sebelum ajal menjemput lah, sebelum ke tenggorokan itu masih napas lo nggak belum mati maksudnya. Yang kedelapan, ini masih menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid, ya, taubat hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Terbenamnya itu berarti dari arah barat, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Faris rahimahullah dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah memaknai taubat sebagai kembali, yang artinya jika seseorang bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan, maka dia meninggalkan dosa tersebut, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat.
Sedangkan Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat artinya kembali dan meninggalkan kebiasaan perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menurut Ibnu Mansur bahwa taubat itu ya dengan sebenar-benar taubat itu meninggalkan kebiasaan perbuatan maksiat terus diganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal kecil misalnya kebiasaan minum minuman khamar dan sejenisnya dihentikan, diganti dengan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang sebenarnya taubat ini tertuang dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ngasa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzilun nabiyya waladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini taubat yang semurni-murninya, artinya taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, taubat dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ini tentang taubat yang sebenarnya, ya, ada pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Nah, nanti bisa sama-sama dibaca dan ditadaburi ya di rumah masing-masing. Sedangkan perintah untuk taubat, ya, termaktub dalam beberapa ayat di Al-Quran, ya. Berikut ayat tentang taubat dalam Al-Quran yang saya sebutkan dalam judul tadi. Ada 10 ayat tentang taubat, ya. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera
maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 17. Dari ayat ini jelas bahwa orang yang bertaubat karena mengerjakan kejahatan lantaran atau disebabkan kejahilan, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, lalu kemudian mereka ini segera bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah ya. Ini Quran surat An-Nisa ayat 17. Sedangkan ayat yang berikutnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat yang ke-18 ya. Wala isatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum adzaban alima. Artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ini Quran surat An-Nisa ayat 18. Dari ayat ini jelas maknanya, ini maaf bukan tafsirnya ya, ini makna yang apa dalam artinya ini ya, bahwa taubat orang yang sudah mati sia-sia, sedangkan beliau mati dalam keadaan kekafiran ya. Ini jelas sia-sia, artinya tidak diterima, dan bagi orang-orang tersebut disediakan siksa yang pedih. Ini jelas pada Quran surat An-Nisa ayat ke-18 ya. Sedangkan ayat taubat yang ketiga yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bitikazzikumul ijlafatuhu ila bari'ikum fadtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Nah, ini pada surat Al-Baqarah ayat 54 ini menceritakan ya, ketika Musa berkata kepada umatnya ya, yang dia menyerukan kepada umatnya dengan sebutan hai kaumku ya, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu ya. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa waktu itu menjadikan anak lembu sebagai sembahannya atau sesembahannya ya. Maka disuruh bertaubat ya, gitu. Karena
pemberi taubat itu adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah ayat taubat yang ketiga ya. Sedangkan ayat taubat yang keempat ya, ini pada Quran surat Al-Maidah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu. Nah, jadi di antara pencuri-pencuri ya, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 39. Ini ayat taubat yang keempat. Selanjutnya ayat yang menerangkan tentang taubat yang kelima, yaitu Quran surat Al-An'am ayat ke-54 ya. Saya ulangi, mohon maaf, tadi itu surat Al-Maidah ayat 39 ya. Surat Al-Maidah ayat 39. Sedangkan surat Al-An'am ini ayat yang ke-54 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, artinya berbuat jahat itu karena kebodohannya, karena kejahilannya ya, karena ketidaktahuannya, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, artinya setelah bertaubat memperbaiki diri ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 54. Ini sangat jelas ya, ini di artinya ya. Apalagi kalau kita buka pada tafsirnya lebih gamblang lagi ya. Selanjutnya ayat yang ke-6 tentang taubat pada Quran surat Al-A'raf ayat 153 yang berbunyi waladzina amilus sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pada ayat ini surat Al-A'raf ayat 53 ini, bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan ya, kemudian bertaubat karena sesudah mengerjakan itu, lalu dia beriman. Ada beriman itu berarti takut kepada Allah ya, takut kepada hukum-hukum Allah, karena
sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa malam Sabtu yang lalu, iman itu mempunyai beberapa cabang. Cabang yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan tempat-tempat umum ya. Artinya berarti kalau iman berarti takut kepada hukum Allah. Nah, setelah mereka beriman, maka atau sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, taubat dan disertai dengan iman adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-A'raf ayat 153 ya. Selanjutnya ayat yang ketujuh ya, tentang ayat taubat, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat ke-27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatubu Allahu min ba'di dzalika ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Artinya sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah ayat ke-27 ya. Ayat ini menerangkan bahwa Allah itu menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya ya, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Sedangkan ayat ke-8 tentang taubat ya, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat yang ke-112 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal labibunal hamidunas saibunar raqiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basiril mu'minin. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Jadi ini Quran surat At-Taubah ini bagi orang-orang yang bertaubat ya, dia juga beribadah ya, memuji kepada Allah, yang rukuk ya, yang sujud ya, yang menyuruh berbuat makruf ya, menyuruh berbuat kebaikan ya, yang mencegah perbuatan munkar atau mencegah perbuatan yang jelek, dan memelihara hukum-hukum Allah. Itu diberi kabar ya, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Ini Quran surat At-Taubah ayat 112 ya. Sedangkan ayat yang ke-9 ya, ini tertuang pada Quran surat Hud ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus,
kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Ini Quran surat Hud ayat ketiga ya. Ini jelas karena perintah kali ini, dan hendaklah seperti perintah ya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat. Ini sebenarnya perintah. Jadi taubat ini sesungguhnya diperintahkan juga oleh Allah ya. Kita ya setiap saat bertaubat sebenarnya ya. Saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim kan memohon maaf ya, memohon ampun atas kesalahan-kesalahannya. Artinya kita bertaubat ya. Itu adalah Quran surat Al-Hud yang ketiga. Sedangkan yang terakhir ya, ayat tentang taubat yang terakhir, yaitu yang ke-10, Quran surat An-Nahl ayat ke-119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 119. Ini surat An-Nahl ayat 119 ini adalah ayat yang ke-10 tentang ayat taubat ya. Ini menerangkan ya bahwa sesungguhnya Allah itu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, tetapi kemudian bertaubat sesudah melakukan perbuatan salah itu ya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Ini tentang 10 ayat tentang taubat ya. Demikianlah pengkajian pada malam Sabtu ini yang bisa saya sampaikan, yang berjudul 10 ayat tentang taubat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu bertaubat ya, selalu memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, baik yang sudah ataupun yang belum dilaksanakan. Kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan orang-orang yang nilainya taubatan kita adalah taubatan nasuha, sehingga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tutur kata bahasa saya yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.